Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan bahas lagi tentang tes skolastik, yaitu silogisme yang biasa menjadi momok bagi siswa-siswa alumni kelas 3 yang mau ikut SNBT. Kali ini kita akan bahas pada part 17 tahun 2026. Silogisme. Jadi silogisme ini bagian dari logika matematik. Dan di SMA biasa juga yang lalu-lalu itu silogisme itu bagian dari bab uh, pembelajaran bahasa Indonesia. Yang nomor satu, tidak ada anjing bisa memanjat. Boy adalah anjing, maka Boy suka memanjat. Boy tidak bisa memanjat. C, semua anjing bisa memanjat. D, Boy bukan anjing. E, tidak pasti. Kita jawab. Premis satu mengatakan tidak ada anjing yang bisa manjat. Kemudian Boy adalah anjing. Kemudian selanjutnya adalah Boy adalah anjing itu merupakan masuk dalam semua anjing tidak bisa memanjat ya. Karena Boy adalah anjing, kemudian anjing itu semua tidak bisa memanjat, maka saya katakan Boy tidak bisa memanjat ya. Ya dari situ. Jadi kalau kita buat dari dapat semacam tabel hewan yang bisa manjat, diagram lah ya. Hewan biasa manjat, kita sebut kelompokkan di sini. Kemudian anjing tidak bisa manjat, berarti anjing bukan hewan yang bisa manjat karena dia lain dari hewan yang bisa manjat. Maka di sini katakan Boy adalah anjing, berarti Boy adalah anjing, maka di sini Boy masuk dalam sini karena dia anjing, karena tidak ada anjing yang bisa memanjat ya. Jadi di sini Boy masuk ke dalam kelompok ini. Maka dari sini bisa dikatakan bahwa Boy itu karena dia anjing, maka Boy itu tidak bisa memanjat. Ini semuanya tidak bisa memanjat, maka Boy tidak bisa memanjat. Berarti jawaban benar adalah B, Boy tidak bisa memanjat. Selanjutnya nomor yang kedua. Jika dia sakit, maka dia istirahat. Budi istirahat, maka apakah A Budi sakit? Apakah B Budi tidak sakit? Apakah C Budi kerja? Apakah D tidak dapat disimpulkan? Apakah E Budi sehat? Kita jawab, jika dia sakit, maka dia istirahat. Benar, jadi kalau dia sakit, benar, berarti dia istirahat juga, benar. Budi istirahat. Nah, Budi istirahat. Nah, dari sini, hal ini tidak menandakan bahwa Budi sakit. Bisa saja kita bilang, jika dia bepergian, jika dia capek, maka dia istirahat. Berarti bisa saja Budi istirahat itu karena capek ya, ataukah karena dia mungkin sakit. Ya bisa saja ya Budi istirahat karena capek atau ada hal yang lainnya yang bukan sakit. Nah dari sini bisa dikatakan bahwa dari pilihan-pilihan ini maka kita bisa menentukan bahwa hal itu tidak dapat disimpulkan karena ini tadi bisa saja dia istirahat karena capek, bisa saja istirahat ada hal yang lain, bukan saja karena sakit. Tapi jika dia sakit maka istirahat itu adalah hal yang benar. Tapi kalau langsung kesimpulannya istirahat berarti itu tidak bisa disimpulkan bahwa dia sakit ya. Dalam pelajaran logika itu dikatakan jika P maka Q. Kalau P benar maka Q benar. Nah, kalau Q benar belum tentu P benar karena dalam eh, apa namanya implikasi itu jika P salah kemudian Q-nya benar itu dianggap benar. Berarti ada dua bisa saja salah bisa benar. Kalau P benar maka Q benar. Kalau tidak P atau tidak P tidak benar maka Q benar itu hal yang benar. Berarti bisa disimpulkan bahwa bukan saja sakit yang membuat dia istirahat, tapi bisa saja hal yang lain. Hal ini artinya kita bisa memberikan alasan mengapa dia istirahat. Artinya apa? Hal ini tidak dapat disimpulkan. Jawabannya adalah D, tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya nomor yang ketiga. Semua astronot bersertifikasi pilot. Semua pilot bersertifikasi lulus tes kesehatan. Dari yang lulus tes kesehatan memakai kacamata minus tinggi. Res adalah astronot. Kesimpulan tentang Res akan memakai kacamata minus tinggi dan memakai kacamata minus tinggi adalah A. Resa pasti memakai kaca minus tinggi. B. Resa tidak memakai kaca minus tinggi. C. Resa mungkin memakai kaca minus tinggi. D. Semua yang memakai kaca minus tinggi adalah Resa. E. Tidak dapat disimpulkan. Kita jawab. Semua astronot bersertifikasi pilot. Artinya apa? Astronot pasti dia dari pilot ya.
pasti dia pilot. Semua astronot bersertifikasi pilot, karena kalau tidak bersertifikasi pilot bukan astronot. Jadi astronot pasti dia pilot. Kemudian semua pilot bersertifikasi lulus kesehatan, artinya pilot pasti lulus kesehatan. Ya, jelas pasti lulus kesehatan. Kemudian selanjutnya tidak ada yang lulus kesehatan memakai kacamata minus tinggi. Artinya apa? Lulus kesehatan artinya tidak memakai kaca minus tinggi. Jadi kalau lulus kesehatan maka pasti tidak memakai kaca minus tinggi. Kacamata minus tinggi maksudnya. Reza adalah astronot, berarti Reza pasti pilot. Kemudian Reza pilot, Reza pasti lulus tes kesehatan. Ya. Sudah dijelaskan di sini ya. Kalau semua pilot bersifat lulus kesehatan, berarti Reza pasti pilot, maka Reza pasti lulus kesehatan. Reza lulus kesehatan. Nah, jadi kan sudah jelasnya lulus kesehatan. Berarti kita berangkat lagi ke Reza lulus kesehatan. Nah, setiap pilot pasti lulus kesehatan ya, sesuai yang dijelaskan tadi sini. Nah, kemudian karena lulus tes kesehatan, maka Reza pasti tidak memakai kaca minus tinggi, karena dikatakan yang lulus kesehatan tidak memakai kaca minus tinggi. Maka karena Reza lulus kesehatan berarti Reza tidak memakai kaca minus tinggi. Hal ini kita dapat dari pernyataan lulus tes kesehatan, artinya tidak memakai kacamata minus tinggi. Kesimpulannya, Bapak pasti Reza tidak memakai kaca minus tinggi. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B, Reza tidak memakai kaca minus tinggi. Kemudian nomor selanjutnya nomor 4. Jika P maka Q. Jika Q maka tidak R. Tidak ada R yang S. Jika P benar maka tentang S, apa hubungannya P dengan S? Ya, apakah A, P adalah S? B, Q adalah S? P bukan S? R mungkin S? E tidak pasti. Kita jawab. Jika P maka Q, berarti P itu, ya ini tulisan implikasi P maka Q. Berarti P adalah benar, maka Q juga benar. Jika Q maka tidak R, berarti Q benar, maka tidak R itu benar. Ya, jadi diperhatikan. Jika P benar, maka Q benar. Misalnya P maka Q. Jika Q benar, maka tidak R benar. Berarti judulnya P Q maka tidak R. Jadi tidak R-nya yang benar ya. Dari kata tidak R yang benar, ya. Nah, di sini kita lihat lagi nomor 3, tidak ada R yang S. Berarti R-nya bukan S atau S-nya bukan R ya. Jadi R tidak pernah bersama dengan S. Tidak pernah satu tempat karena berlainan. Kemudian R itu tidak S. Katakan R itu bukan S. R benar maka tidak S benar. Kontraposisinya adalah S-nya benar maka tidak R. Ya, begitu ya. Kontraposisi. Selanjutnya penelurusan logis. Kalau dari ini keterangan yang di atas ya. Dari P benar Q maka Q benar. Kemudian dari Q benar maka tidak R. Itu tadi saya katakan adalah benar. Maka R-nya salah. Kenapa? Karena tidak R atau ingkaran R itu adalah benar, berarti R-nya pasti salah. Sebab R-nya benar. Kalau diingkari misalnya A benar, diingkari berarti salah. Nah sekarang ingkarannya benar, tidak A berarti benar, maka yang A-nya pasti salah. Maka di sini tidak R, maka R-nya salah. Dari tidak ada R yang S, ya berarti tidak ada R yang S, tidak ada hubungannya, tidak satu tempat. Ya. Jika R salah kita tidak tahu pasti tentang S karena tidak ada yang sama. Jadi kalau R-nya misalnya salah, ya dia tidak tahu tentang S. Apakah dia salah ataukah dia benar? Dan yang ada itu adalah jika R maka tidak S. Berarti kalau R-nya benar berarti dia tidak S, berarti dia bukan R. Begitu. Atau S-nya itu tidak R. Nah, dari situ karena kenyataan ini melarang kombinasi R dan S bersama. Kalau R ya R sendiri, S ya S sendiri karena tidak ada yang sama. Tapi tidak mengharuskan S terjadi atau tidak terjadi jika R-nya salah. Kalau R-nya salah kita tidak bisa menurut kesimpulan. Karena yang ada di situ R-nya benar. Kalau R-nya benar maka tidak S. Tapi kalau R-nya salah tidak otomatis S-nya juga salah atau S-nya benar. Nah, dari sini jadi S-nya itu bisa saja benar atau salah. Tidak bisa dipastikan dari premis yang ada ini. Nah, karena hal itu tersebut berarti R-nya S-nya P terhadap S itu adalah tidak pasti. Ya, bisa saja S-nya benar, bisa saja
S-nya salah. Karena P itu benar, maka R benar. Nah, tapi karena di sini katakan R-nya salah, berarti S-nya tidak jadi tahu apa benar atau salah. Karena tidak ada sesuatu yang menjelaskan tentang hal itu. Berarti E-nya tidak pasti. Selanjutnya, nomor yang kelima. Semua pemimpin itu visioner. Kemudian semua yang visioner adalah strategis. Strategis tidak selalu pemimpin. Nah, sekarang adalah X strategis. Apa kesimpulannya? Apakah X pemimpin? Apakah X mungkin pemimpin? Apakah C pemimpin tidak strategis? Apakah D visioner bukan pemimpin? Ataukah X visioner? Kita jawab. Misalkan A-nya itu pemimpin. Kemudian B-nya visioner. Kemudian C-nya adalah strategis. Semua pemimpin adalah visioner. Berarti A bagian dari B. Ya, semua pemimpin visioner. A bagian dari B. Berarti ada lagi yang bagian lain bisa saja bukan pemimpin. Yang jelas dia visioner. Nah, begitu ya berpikirnya. Pemimpin itu pasti visioner, tapi tidak semua visioner itu adalah pemimpin. Bisa saja bukan, bisa saja seperti itu. Kemudian setiap A ini adalah bagian dari B ya. Jadi A bagian dari B, berarti A subset dari B. Ini tanda dari pemberi matematik dinyatakannya sebagai bagian atau subset. Selanjutnya, visioner itu adalah strategis. Seperti semua yang visioner adalah strategis. Berarti B itu bagian dari C. Nah, semua yang strategis itu belum tentu visioner. Kalau dia bagian, kalau bagian berarti tidak semua ya. Berarti ada bagian yang lain yang tidak B atau tidak visioner. Jadi semua yang visioner pasti strategis, tetapi tidak semua yang strategis itu visioner. Begitu maksudnya. Tadi sini bisa dikatakan B itu bagian dari C. Selanjutnya, nah, kalau kita bisa sebut begini, A itu bagian dari B, kemudian B itu bagian dari C. Kemudian strategis tidak selalu memimpin. Nah, jelas ya kan tadi A tidak bukan B ya. Tidak semua pemimpin itu visioner. Berarti ada yang pemimpin yang tidak visioner. Sorry. Semua pemimpin itu visioner, berarti ada yang lain yang visioner yang bukan pemimpin. Kemudian di sini bagian B-nya tadi semua yang visioner adalah strategis, berarti ada yang lain yang tidak visioner itu adalah strategis. Di sini katakan strategis tidak selalu pemimpin. Berarti dari situ berarti C itu tidak sama dengan A. Dari sini saya kelihatan bahwa itu tidak sama dengan A ya. Karena dia adalah bagian dari B, kemudian B adalah bagian dari C. Kalau A sama dengan C, berarti jelas B sama dengan C. Itu ya. Strategis tidak selalu memimpin, artinya C tidak sama dengan A. Artinya tidak semua strategis itu bisa saja pemimpin, bisa tidak. Ya, seperti itu. X adalah strategis, artinya apa? X itu tidak selalu pemimpin. Karena A-nya adalah pemimpin. Andai kan C sama dengan A, berarti semua yang strategis itu pasti pemimpin. Tapi katakan C tidak semua adalah A, berarti ada bagian C itu yang tidak selalu pemimpin. Ya. Begitu. Ya, X strategis artinya X tidak selalu pemimpin. Karena dia tidak sama di sini. Atau X mungkin pemimpin. Ya, kalau tidak selalu berarti bisa saja dia pemimpin. X mungkin pemimpin atau mungkin juga tidak. Kalau tidak selalu berarti X bisa jadi pemimpin. Bisa saja juga tidak. Nah dari sini kita bisa jawab adalah B, X mungkin pemimpin. Dari semua alternatif yang ada, yang paling mendekati jawabannya benar adalah X mungkin pemimpin. Berarti kita pilih jawaban nomor bagian B. Pelajaran adalah kunci untuk masa depan yang cerah. Yang tekun dan sabar, setiap tantangan jadi pelajaran berharga. Jangan takut gagal, karena dari situ kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.